Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Ya, pertama itu akuntansi menurut Sumarsan tahun 2017, yaitu suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan dari suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan. Lalu di sini juga ada pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu akuntansi pajak adalah suatu proses pengklasifikasikan dan pencatatan suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan adanya kewajiban perpajakan, diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar dalam penyusunan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang tertentu. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Di sini ada prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan komersil disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu di sini ada proses penyesuaian rekonsiliasi fiskal. Penyusunan laporan laba rugi fiskal adalah laporan laba rugi komersil yang disusun berdasarkan PSAK. Kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Lalu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, laporan laba rugi yang disusun wajib pajak menjadi laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersil disusun untuk berbagai tujuan dan penggunaan, sedangkan laporan laba rugi fiskal bertujuan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Lalu laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang. Wajib pajak dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Tapi jika wajib pajak ingin menyusun keduanya, maka komponen yang harus ada dalam laporan keuangan fiskal itu neraca fiskal, perhitungan laba rugi fiskal, penjelasan laporan keuangan fiskal, kertas kerja rekonsiliasi laporan keuangan komersial, dan laporan keuangan fiskal. Lalu prinsip-prinsipnya ada prinsip biaya, cost principle, yaitu mencatat aset pada harga perolehnya. Terus prinsip kedua ada prinsip pendapatan atau revenue principle, yaitu mengakui pendapatan ketika pendapatan tersebut telah diperoleh dan telah terrealisasi. Lalu prinsip ketiga ada matching principle, yaitu mencocokkan pendapatan dengan beban yang terkait dalam periode yang sama. Prinsip keempat, objectivity principle, informasi akuntansi harus didasarkan pada bukti yang tepat yang dapat diverifikasi dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi. Prinsip kelima, konsistensi principle, menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode untuk memudahkan perbandingan kinerja keuangannya. Lalu, prinsip keenam, disclosure principle, menyajikan informasi akuntansi secara lengkap dan transparan dalam laporan keuangan. Prinsip laporan keuangan fiskal, laporan keuangan komersial. Yang ketujuh, conservative principle. Menurut pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan
hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedelapan, materiality principle. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A. Yang kesembilan, uniformity dan comparability principle. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, kewajiban pembukuan menggunakan cara atau sistem yang dipakai di Indonesia yaitu SAK, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Jika ada perbedaan antara akuntansi komersial dengan perpajakan, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian yang material bagi wajib pajak. Ilustrasi koreksi fiskal positif. Pada ilustrasi di sini terlihat bahwa munculnya koreksi positif senilai 10 juta menyebabkan penghasilan netto fiskal atau laba fiskal menjadi 30 juta. Semula laba komersial menunjukkan nilai 20 juta, maka biaya-biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan diletakkan pada koreksi fiskal positif dan akan menambah besarnya laba fiskal dan juga penghasilan yang harus dibayar menjadi semakin besar. Selanjutnya yaitu ilustrasi koreksi fiskal negatif. Pada ilustrasi di atas terlihat bahwa munculnya koreksi negatif senilai 10 juta rupiah menyebabkan penghasilan neto fiskal atau laba fiskalnya menjadi 30 juta rupiah. Semula laba komersial menunjukkan nilai 40 juta rupiah. Maka penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak diletakkan pada koreksi fiskal negatif dan akan mengurangi besarnya laba fiskal dan juga pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Selanjutnya itu ilustrasi PPh terutang. Ilustrasi kedua itu contohnya PT XYZ mencatatkan peredaran bruto pada tahun 2018 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar 200 juta, maka PPh terutang dihitung sebagai berikut. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikali 5 miliar 200 juta, yaitu hasilnya 832 juta. Selanjutnya cara yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. 5 miliar 200 juta dikurangi 832 juta, hasilnya 4 miliar 368 juta. Selanjutnya, kita hitung pajak penghasilan terutang. 50% dikali 25% dikali 832 juta, hasilnya 104 juta. Kemudian 25% dikali 4 miliar 368 juta, hasilnya 1 miliar 92 juta. Berarti jumlah pajak penghasilan terutangnya yaitu 1 miliar 196 juta rupiah.